Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita menghadap Tuhan dan menyembah Dia serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal, padanya berserah, hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita berdoa. Berkenanlah atas ibadah yang kami lakukan saat ini Tuhan, dan hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk boleh menyatakan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dan akal budi-Mu atas kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, dan setiap kami yang akan mendengarkannya, melalui hikmat yang asalnya dari Tuhan sendiri, kami dimampukan bukan hanya sekedar untuk mendengarkannya saja, tapi kami juga dapat mengerti dan memahami, bahkan terlebih khusus kami dapat menjadi pelaku-pelaku setia daripada firman-Mu ini. Bersabdalah ia Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 20, firman Tuhan berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut Allah, penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka
sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanya sudah berapa lama kita menjadi seorang pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, jawaban kita mungkin ada yang mengatakan, oh saya baru 1 tahun. Atau mungkin juga ada yang mengatakan, saya baru 5 tahun atau separuh umur hidup saya baru menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi sebagian besar ada yang mengatakan, sudah seumur hidup saya menjadi pengikut Kristus. Namun saudara-saudara, ketika kita ditanya kembali, di sepanjang kehidupan kita menjadi seorang pengikut Kristus, sikap apa yang seringkali kita tampilkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen pada saat kita mengalami pergumulan dan beban berat dalam hidup kita? Apakah kita lebih memilih untuk khawatir, takut, was-was, ataupun juga kita lebih memilih untuk putus asa dan meninggalkan kepercayaan kita kepada Kristus? Pilihannya ada di tangan kita, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau diajak untuk melihat kehidupan jemaat Tuhan yang berada di tengah-tengah penderitaan akibat penganiayaan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka tidak ingin jemaat itu mengenal siapa Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka berupaya dihambat, dianiaya dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Kita lihat saudara-saudara, pada saat mereka berhadapan dengan orang-orang yang berupaya untuk menghambat pertumbuhan iman percaya mereka, apakah yang mereka lakukan pada saat itu? Apakah jemaat Kristen pada saat itu lebih memilih untuk mundur, lebih memilih untuk takut dan khawatir ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka? Ternyata tidak, saudara-saudara. Bahkan dengan jelas Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, dikatakan pada ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan dengan sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ketika mereka menghadapi berbagai macam penganiayaan akibat iman percaya yang mereka ingin tunjukkan kepada Allah, mereka tidak memilih untuk mundur atau putus asa dan bahkan meninggalkan pengajaran yang mereka terima dari Rasul Paulus tentang Yesus dalam hidup mereka.
Tetapi justru sebaliknya mereka tetap melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang penurut-penurut Kristus. Yang bukan hanya sekedar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, tetapi mereka juga menyikapi kehidupan mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah tanpa ada rasa takut dan gemetar. Dan ini juga saudara-saudara yang mau dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam sebuah ucapan syukur atas segala karya Allah di dalam kehidupan mereka dan juga di dalam ketahanan iman percaya mereka kepada Tuhan, yang walaupun mereka menghadapi berbagai macam rangkaian penganiayaan, tetapi mereka tetap berada di dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan menjadi pribadi yang sebagai pribadi yang sangat berkuasa di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pengikut Kristus. Itulah yang membuat mereka menjadi bertahan di dalam iman percaya mereka. Dan kemudian saudara-saudara, pengenalan akan Allah itu juga yang membentuk mereka sehingga membuat mereka memiliki sifat dan karakter serta kehidupan yang berkualitas di hadapan Allah. Mereka tidak mudah menjadi takut. Mereka tidak mudah untuk menjadi khawatir yang berlebihan. Mereka juga tidak mudah untuk dengan gampang meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan di sini kita lihat saudara-saudara, di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, tentang bagaimana kita melihat kehidupan, kualitas kehidupan seorang beriman. Kita lihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah diri kita yang notabene telah mengatakan saya adalah seorang pengikut Kristus, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun atau di sepanjang kehidupan kita, apakah kita tetap mampu bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan iman, walaupun pada saat ini kita sedang berhadapan dengan berbagai macam penganiayaan yang berkaitan dengan kehidupan beriman kita. Ataukah kita lebih memilih untuk takut dan mundur dalam kekhawatiran yang berlebihan dan kemudian meninggalkan iman percaya kita kepada Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau kita yang menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya sekedar berhenti sampai pengakuan kita saja bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Tetapi Allah mau kita menjadi orang Kristen yang berada di atas rata-rata dari manusia pada umumnya. Yang seringkali saudara-saudara kita lihat, seringkali banyak orang mengatakan begini, orang hidup khawatir itu wajar. Orang hidup dalam ketakutan, manusia itu hidup dalam ketakutan wajar. Yang tidak wajar adalah ketika orang Kristen berada di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa, yang seolah-olah mereka tidak memiliki Allah yang mereka kenal, yang mampu dan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan mereka. Itu yang menjadi tidak wajar. Nah, ini juga yang mau diingatkan kepada saya dan saudara yang di dalam kehidupan kita sebagai percaya, orang percaya. Saudaraku, iman harus ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus saya jalani. Kita harus melandasi semua keputusan kita, perjalanan kehidupan kita, dan juga apa yang harus kita lakukan di dalam ketahanan iman kita. Sehingga kita dihadapkan dan tampil sebagai orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang bukan hanya sekedar berhenti sampai pengakuan saja,
Tetapi kita juga tahu apa seharusnya yang kita lakukan supaya iman kita tersebut bukan menjadi iman yang mati, tetapi iman yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana caranya, saudara-saudara? Caranya adalah bergantung dari seberapa besar kita mengenal Allah kita dalam hidup kita. Kita lihat saudara-saudara, jemaat mula-mula pada saat itu menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh dalam sebuah keyakinan bahwa Yesus Kristus yang mereka sembah adalah benar-benar Allah sejati dalam hidup mereka. Dan kemudian di dalam penerimaan mereka dengan sungguh-sungguh akan Yesus Kristus, itu menimbulkan kepada mereka tentang kehidupan kualitas iman yang benar, sehingga mereka bukan hanya sekedar mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen, tetapi dikatakan mereka menjadi penurut-penurut Allah. Ini juga yang harus kita berlakukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudaraku, kalau kita mau diajak untuk melihat sebuah batu yang kita lemparkan ke dalam air, air hanya mampu untuk membasahi batu tersebut dari luar saja. Tetapi kalau kita lemparkan sebuah spons yang buat pakai cuci piring itu, kita lemparkan ke dalam air, air bukan hanya berada di luar tubuh spons itu saja, tetapi meresap ke dalamnya. Spons itu menjadi berat. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Ketika kita mengenal Kristus, bukan hanya pengenalan dari luarnya saja. Hanya sekadar, oh ya sudah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika kita mau mengenal lebih dalam lagi, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbobot di dalam iman percaya kita. Sehingga pada saat kita menghadapi situasi genting sekalipun, situasi yang mengancam kehidupan kita sekalipun, kita masih ingat bahwa kita memiliki Allah yang kekuatannya luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, jadilah orang-orang yang hidup dengan iman dan kemudian menjadi orang-orang yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar mengaku iman percayanya saja, tetapi mereka juga dapat bertahan di dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berimannya. Jadilah orang-orang yang berkualitas untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau menguatkan kami di dalam kehidupan beriman kami Tuhan, yang bukan hanya sekedar kami mampu menunjukkan spiritualitas kami saja Tuhan, di dalam kehidupan keagamaan kami saja ya Bapa,
tetapi kami mampu menjadi sosok yang memiliki kualitas luar biasa ketika kami harus berhadapan dengan situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Kami tetap hidup dalam pendirian iman kami Tuhan. Kami tetap hidup dalam pengenalan kami akan Allah yang membuat kami kuat dan bertahan di dalam pergumulan hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan berkati kami untuk melakukan semuanya itu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur dalam kebersamaan kami Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami tetap menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami tetap mampu ya Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan juga untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai seorang penurut-penurut Allah sendiri. Berkati kami dengan pekerjaan yang kami lakukan saat ini. Berkati kami dengan tanggung jawab keluarga kami masing-masing. Berkati kami dengan pendidikan yang kami lakukan untuk menggapai masa depan yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan, biarlah Engkau boleh datang kepada mereka, menguatkan hati dan iman percaya mereka Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian, bahwa Allah tetap ada bersama dengan mereka, dan juga mampukan kami selaku jemaat dalam satu persekutuan, boleh bersama-sama memiliki sikap peduli, saling memperhatikan, bahkan boleh saling melayani satu sama lain, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga berkati kami untuk menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Dengan tutur kata kami, dengan perbuatan kami, dengan pikiran kami, dan bahkan dengan karya juang kami Tuhan. Untuk boleh bertahan di dalam hidup beriman ini Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa mengucap syukur ketika Tuhan memperkenankan kami para pelayan-Mu untuk boleh melakukan ibadah ini ya Bapa, baik presbiter, organis, singer, bahkan juga tim multimedia yang telah melakukan semuanya ini Tuhan hanya demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan, yang seringkali membuat Tuhan kecewa dengan kehidupan kami ini ya Bapa, ketika kami baik disengaja maupun tidak melanggar segenap perintah Tuhan dalam hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan Tuhan. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Ibadah selesai, Tuhan berkati.